warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah teknik sungai. Pertemuan ke-6, erosi dan sedimentasi. Ini adalah ilustrasi atau gambar di mana akibat dari erosi dan sedimentasi ini terjadi di Lahat, Kabupaten Lahat, di mana abutmen jembatan yang ini di tengah, sebelah kiri, sebelah kanan ini di ujung. Ini akibat dari erosi yang terjadi dikarenakan masyarakat mengambil batu yang ada di sedimen atau batu yang ada di sekitaran jembatan ini. Ini sering terjadi erosi dan sedimentasi pada jembatan karena pengambilan batu material untuk bahan bangunan yang ada di sungai. Erosi dan sedimentasi secara umum terjadi. Erosi ditentukan oleh faktor-faktor iklim, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutup tanah, dan tata guna lahan. Pemahaman tentang pengaruh erosi di daerah tangkapan air, onsite, dan dampak yang ditimbulkannya di daerah hilir, offsite, tidak hanya memerlukan pemahaman tentang proses terjadinya erosi, tetapi juga pemahaman tentang mekanisme transport sedimen melalui aliran sungai. Di sini akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan proses terjadinya erosi, cara pengukuran dan perakiraan erosi, implikasi biofisik dan sosek yang ditimbulkan, serta metode penanggulangannya. Proses terjadinya erosi. Dua penyebab utama terjadinya proses erosi adalah erosi karena sebab alamiah dan erosi aktivitas manusia. Nah, gambar tadi yang pada awal itu akibat aktivitas manusia dipengaruhi oleh alam. Ini yang kebalikan, biasa alam mempengaruhi manusia, sekarang manusia mempengaruhi alam. Erosi alamiah dapat terjadi karena proses pembentukan tanah dan proses erosi yang terjadi untuk mempertahankan keseimbangan tanah secara alami. Erosi karena faktor alamiah umumnya masih memberi media yang memadai untuk berlangsungnya pertumbuhan kebanyakan tanaman. Sedangkan erosi karena kegiatan manusia kebanyakan disebabkan oleh terlupasnya lapisan tanah bagian atas, akibat bercocok tanam yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah atau kegiatan pembangunan bersifat merusak keadaan fisik tanah, antara lain pembuatan jalan di daerah dengan kemiringan yang besar, pembuatan jembatan itu tadi. Proses erosi terdiri atas 3 bagian berurutan: pengelupasan, dektamen, pengangkutan, transportasi, dan pendapatan sedimentasi. Nah, ini sedimentasi ini sedimen yang ini diambil, jadi jembatan tadi rusak, jadi terpatah. Erosi permukaan tanah disebabkan oleh air hujan. Karena gundul permukaan lahan itu, selain disebabkan oleh air hujan, erosi juga terdapat karena tenaga angin dan salju. Nah, angin itu ada di kita, salju tidak ada di kita. Beberapa tipe erosi permukaan yang umum dijumpai di daerah tropis adalah erosi percikan. Nah, ini hujan tadi. Kemudian erosi kulit, termasuk hujan, angin tadi. Erosi alur, ini ke sungai-sungai. Erosi parit, kemudian erosi tebing sungai. Kalau kita banyak di pinggir-pinggir antara perpaduan antara sungai dan jalan, itu banyak terjadi di Sekayu. Kalau kita dari Lubuk Linggau itu sebelah kiri, erosi tebing sungai. Nah, ini erosi tebing sungai. Faktor penentu erosi, iklim, jadi cuaca pada musim hujan, itu sifat-sifat tanah. Nah, ini sifat-sifat tanah ini yang sering terjadi erosi, ini sifat tanahnya berpasir, kemudian topografi, ketinggian, juga vegetasi pertutupan lahan. Nah, tutupan lahan ini
ada yang mudah erosi, ada yang tidak mudah erosi. Kalau di pinggir-pinggir sungai itu yang tidak mudah erosi, tumbuh-tumbuhan yang tinggi, yang akarnya mencekram tanah, menghujam tanah. Kemudian yang mudah erosi itu berupa rumput-rumputan yang akarnya tidak begitu kuat menghujam tanah. Nah, ini rumusnya perakiraan erosi. Ini adalah rumus oleh Wechsmeyer dan Smith 1978. Usler, persamaan Usler ini A sama dengan R kali K kali LS kali CP kali P. Ini di mana A banyaknya, besarnya kehilangan tanah persatuan luas tahan. R itu faktor erosivitas curah hujan dan air larian untuk daerah tertentu. K itu faktor erodibilitas tanah untuk horizon tanah tertentu. L faktor panjang kemiringan. Jadi kemiringannya berapa? Ini L. Kemudian S faktor gradien beda kemiringan. Jadi beda kemiringan juga ada faktor. C itu faktor pengelolaan. Dikelola bagaimana tanah tersebut. P itu faktor praktek konservasi tanah. Jadi di konservasi bagaimana tergantung tumbuhan-tumbuhan yang ada yang akan dikonservasi. Faktor erosivitas R. Faktor erosivitas hujan merupakan hasil perkalian antara energi E dari suatu kejadian hujan dengan intensitas hujan maksimum per menit L30 di 30 menit, jumlah dari seluruh hujan dengan spesifikasi tersebut di selama 1 tahun merupakan erosivitas hujan tahunan. Untuk memperoleh energi kinetik total, angka energi kinetik per harian hujan dikalikan dengan ketebalan hujan dalam kurung ini satuannya milimeter yang jatuh selama periode pengamatan. Pada metode Usler, perkiraan besarnya erosi adalah dalam kurun waktu per tahun atau tahunan, dan dengan demikian angka rata-rata faktor R dihitung dari curah hujan tahunan sebanyak mungkin dengan menggunakan persamaan R jumlah pangkat N jumlah I pangkat N EL dibagi 100 X, di mana R erosivitas hujan rata-rata tahunan, A itu jumlah, N itu jumlah kejadian hujan. Ini faktor, 3 faktor erodibilitas tanah atau K. Banyak hujan, banyak usaha telah dilaksanakan untuk membuat model hubungan fungsi sederhana antara besarnya erodibilitas suatu jenis tanah dengan karakteristik tanah dengan tingkat erodibilitas tanah seperti disebut di bawah ini. Ini kas dalam kurung 2,71 dikali 10 pangkat min 4 dikali 12 minus OM pangkat 1,14 ditambah 3,25 dikali lagi S minus 2 plus 2,5 dikali dalam kurung P minus 3 dibagi 100, di mana K erodibilitas tanah, OM itu persen unsur organik. Jadi unsur S kode klasifikasi unsur tanah, P itu permeabilitas tanah, M itu persentase ukuran partikel dari tanah tersebut. Tanah dengan kandungan unsur ikat clay 4,43%, debu ini silt ini 8%, pasir halus itu 9%, pasir kasar Korsen 40%, serta kandungan unsur organik 3% diperkirakan mempunyai nilai erodibilitas tanah K sama dengan 0,05. Faktor panjang lereng 4. Faktor panjang lereng dan L atau kemiringan lereng S. Faktor panjang lereng L diidentifikasikan secara matematis sebagai berikut. Ini rumus Scott dan kawan-kawan 1981. L sama dengan 1/22,1
meter. I panjang kemiringan ini kan 1 I ini L sama dengan 1/22,1 meter. I itu panjang kemiringan lereng atau meter. M angka ini M kecil ini maksudnya. Angka eksponen dipengaruhi oleh interaksi antara panjang lereng dan kemiringan lereng dan dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik tanah, tipe vegetatif. Angka eksponen tersebut bervariasi dari 0,3 untuk lereng yang panjang dengan kemiringan lereng kurang dari 0,5% sampai 0,6%. Untuk lereng lebih pendek dengan kemiringan lereng lebih dari 10%, angka eksponen rata-rata umumnya dipakai adalah 0,5. Faktor kemiringan lereng S diidentifikasi secara matematis sebagai berikut. Ini rumus Schwab 1981, S sama dengan dalam kurung 0,43 ditambah 0,30 ditambah 0,04 S pangkat 2 dibagi 6,61. S kemiringan lereng aktual bentuknya persen. Seringkali dalam perakiraan erosi menggunakan persamaan Euler, komponen panjang dan kemiringan lereng atau L dan S diidentifikasikan menjadi faktor LS, dihitung dengan rumus LS sama dengan L pangkat setengah dikali dalam kurung 0,00138 S pangkat 2 plus 0,00965 S plus 0,0138, di mana L itu panjang lereng, itu satuannya meter, kemudian kemiringan lereng itu persen, itu S. Rumus di atas diperoleh dengan percobaan menggunakan plot erosi pada lereng 3 sampai dengan 18%, sehingga kurang memadai untuk topografi dengan kemiringan yang terjal. Untuk lahan berlereng terjal disarankan untuk menggunakan rumus berikut. Rumus Foster dan Weismeier 1973. Ini rumusnya LS sama dengan dalam kurung 1/22 MC cos alpha pangkat 1,5 dikali dalam kurung 0,5 sin alpha pangkat 1,25 ditambah sin alpha pangkat 2,25 M 0,5 untuk lereng 5% atau lebih, 0,4 untuk lereng 3,5 sampai dengan 4,9%, 0,3 untuk lereng 3,5%, C itu 34,71, alpha sudut lereng, I itu panjang lereng, panjangnya dalam bentuk milimeter. Faktor pengelolaan tanah. Nah, faktor penunjukan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, serasa kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang dan erosi. Secara umum, faktor C dirumuskan Euler dimasukkan untuk menunjukkan keseluruhan vegetasi, serasa dan permukaan tanah, dan aktivitas pengelolaan tanah terhadap terjadinya erosi. Faktor pengelolaan dan konservasi tanah atau P. Faktor P adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari lahan yang mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi rata-rata dari tanah diolah tanpa tindakan konservasi dengan muatan faktor-faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah. Praktek bercocok tanam yang kondusif terhadap penurunan kecepatan air larian dan yang memberikan kecenderungan bagi air larian untuk mengalir langsung ke tempat yang lebih rendah dapat memperkecil nilai P. Sedimentasi adalah proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dan waduk. Hasil sedimen
adalah besarnya sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi di daerah tangkapan air yang cukup pada periode waktu dan tempat tertentu. Hasil sedimen biasanya diperoleh dari pengukuran sedimen terlarut dalam sungai atau dengan pengukuran langsung dalam waduk. Sedimen dan transport sedimen. Proses sedimentasi dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Dikatakan menguntungkan karena pada tingkat tertentu adanya aliran sedimen ke daerah hilir dapat menambah kesuburan tanah serta terbentuknya tanah garapan di daerah hilir. Tetapi pada saat bersamaan aliran sedimen juga dapat menurun kualitas perairan dan pendangkalan badan perairan. Kemudian juga bisa menguntungkan bagi bangunan-bangunan itu ngambil material-material yang ada di sungai tersebut yang berbentuk sedimen-sedimen bebatuan. Dalam pola aliran sungai yang tidak menentukan atau berputar-putar, tenaga momentum yang diakibatkan oleh kecepatan aliran yang tak menentu tersebut akan dipindahkan ke arah aliran yang lebih lambat oleh gulungan-gulungan air yang berawal dari berakhir secara tidak menentu pula. Proses transport sedimen. Kecepatan transport sedimen merupakan fungsi dari kecepatan aliran sungai dan ukuran partikel sedimen. Partikel sedimen sangat kecil seperti tanah liat dan debu dapat diangkut aliran air dengan bentuk terlarut. Besarnya ukuran sedimen yang terangkut aliran ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sebagai berikut. Ukuran sedimen yang masuk ke dalam sungai atau saluran air, karakteristik saluran, debit, dan karakteristik fisik partikel sedimen. Besarnya sedimen yang masuk sungai dan besarnya debit ditentukan oleh faktor iklim, topografi, geologi, vegetasi atau tutupan lahan, dan cara bercocok tanam di daerah tangkapan air yang merupakan asal datangnya sedimen. Ini rumus pengukuran sedimen. Qs sama dengan 0,084 dikali C dikali Q, di mana Qs debit sedimen ton per hari, C konsentrasi sedimen, Q debit sungai, meter pangkat 3 per detik. Hasil sedimen. Ini hasil sedimen tergantung pada beberapa faktor das. Jadi berbantu pada dasnya, kemudian cara lain, ini rasionya, sumber sedimen, jumlah sedimen, sistem transport, sistemnya, tekstur partikel-partikel erosi. Ini menurut CSC itu Y sama dengan E dikali SDR WS. Y hasil sedimen persatuan luas, E itu erosi total, SDR nisbah pelepasan sedimen, WS itu luas daerah tangkapan air. Ini konservasi tanah. Rencana konservasi tanah tersebut harus mempertimbangkan keterbatasan atau hambatan dalam pemanfaatan tanah di samping faktor-faktor yang bersifat mendukung program konservasi. Untuk menentukan tingkat bahaya erosi suatu bentang lahan diperlukan terhadap 4 faktor: jumlah, tipe, dan waktu berlangsungnya hujan serta faktor-faktor yang berkaitan dengan unsur iklim. Jumlah dan tipe tumbuhan tutupan lahan, tingkat erodibilitas daerah kajian, kemiringan lereng. Ini konservasi tanah yang baik. Ini gambar ilustrasi. Ini yang atas itu hitungan-hitungannya, yang bawah itu yang telah sangat baik konservasi tanah di lereng-lereng pegunungan. Teknik investigasi. Untuk melaksanakan investigasi lahan di daerah hulu dikenal dengan sedikit 4 pendekatan inventarisasi. Berikut adalah deskripsi ringkasan keempat pendekatan tersebut.
investigasi stabilitas lereng kalau kita. Kemudian investigasi tanah terkecil, investigasi hidrologi, ini hujan, termasuk hujan. Kemudian penginderaan jarak jauh, ini menggunakan satelit. Ini ilustrasinya, itu apa itu teknik investigasi pada gambar yang ada. Pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, suatu rencana jangka panjang 25 tahun yang memuat arahan umum tentang pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuannya. Metode atau teknik pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah untuk tiap kawasan, penggunaan tingkat karakteristiknya sesuai dengan nama arahan umum. Maka arahan dalam pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah masih bersifat umum dan merupakan hasil analisis atau perumusan yang didasarkan sebagian besar pada faktor-faktor biofisik. Berikut ini adalah arahan formal program pola rehabilitasi tanah dan konservasi tanah yang umum dilaksanakan dalam skala DAS atau subdas. Di Jawa terdiri dari arahan penggunaan lahan, ini polanya dan urutan tingkat DAS. Rangkuman atau kesimpulan, adapun kesimpulan dari perkuliahan kita adalah sebagai berikut. Terjadinya erosi ditentukan oleh faktor-faktor iklim, terutama intensitas hujan, topografi, karakteristik tanah, vegetasi tutupan lahan, dan tata guna lahan. Pemahaman tentang pengaruh erosi di daerah tangkapan air, onsite, dan dampak yang ditimbulkan di daerah hilir, offsite. Proses erosi terjadi atas 3 bagian yang berurutan: pengelupasan, pengangkutan, dan pengendapan. Faktor erosivitas hujan merupakan hasil perkalian antara energi kinetik E dari suatu kejadian hujan dengan intensitas hujan maksimum. Sedimen adalah hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di daerah sungai dan waduk. Hasil sedimentasi itu adalah besarnya sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi di daerah tangkapan air yang diukur pada periode waktu dan tempat tertentu. Ini adalah erosi yang di dekat kita, yang di Lahat, itu jembatan, itu gambar ilusinya. Yang di sebelah kanan itu erosi di laut, itu terjadi di Bali. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.